Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Risti Aprilia, NPM 190533 dari Prodi Ekonomi semester 3A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai metode harga-harga pokok dan proses lanjutan. Baiklah, saya langsung saja. Yang pertama, mengenai persediaan produk dalam proses awal, di mana dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproduksi pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang akan dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dalam proses produksi, umumnya bahwa bahan baku hanya dimasukkan dalam proses di Departemen Produksi pertama. Departemen Produksi berikutnya hanya menambahkan biaya konvensi saja. Pada perusahaan industri yang menerapkan metode harga pokok proses sering menjumpai beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut seperti yang pertama, persediaan awal dalam proses. Yang kedua, produksi hilang pada waktu proses produksi. Yang ketiga, proses ada yang rusak dan cacat pada waktu proses produksi. Yang keempat, penambahan biaya bahan baku setelah departemen pertama. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penentuan harga pokok dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode harga pokok rata-rata, dan yang kedua metode masuk pertama keluar pertama. Yang pertama, metode rata-rata pokok tertimbang, di mana dalam proses ini harga pokok persediaan produksi dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk. Jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya. Yang kedua yaitu mengenai metode masuk pertama keluar pertama, di mana dalam metode ini menganggap bahwa biaya produksi periode sekarang pertama kali dipergunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode yang masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal baru dapat diperlihatkan. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.